Selamat pagi, Bu Ros dan teman-teman. Terima kasih atas pada kesempatan pagi hari ini. Saya dapat mempresentasikan makalah teori belajar untuk tugas mata kuliah pengembangan matematika anak usia dini. Judul makalah yang akan saya presentasikan yaitu teori belajar. Perkenalkan, nama saya Desiani dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dengan NRP 1613020006 dari Prodi PG PAUD. Pengertian dari teori belajar. Teori belajar merupakan suatu kegiatan seseorang untuk mengubah perilaku mereka. Seluruh kegiatan belajar selalu diikuti oleh perubahan yang melingkupi kecakapan, keterampilan, dan sikap, perhatian dan harga diri, watak, minat, penyesuaian diri, dan lain sebagainya. Perubahan tersebut meliputi perubahan kognitif, perubahan psikomotor, dan perubahan afektif. Prinsip-prinsip belajar pada hakikatnya berkaitan dengan potensi yang bersifat manusiawi dan kelakuan. Belajar membutuhkan proses dan tahapan serta kematangan si belajar. Belajar lebih baik dan efektif didorong oleh motivasi, karena motivasi dapat dalam diri karena berbeda dengan belajar karena terpaksa atau memiliki rasa takut di dalam banyak hal. Belajar adalah proses mencoba dengan kemungkinan untuk keliru dan pembiasaan. Kemampuan belajar seseorang harus diperhitungkan, menentukan isi pembelajaran bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu diajarkan langsung, kontrol penghayatan, kontak pengalaman langsung, dan pengenalan peniruan. Belajar melalui praktek secara langsung akan lebih efektif daripada melalui hafalan. Pengalaman mempengaruhi kemampuan belajar seseorang. Bahan belajar yang bermakna lebih mudah dan menarik untuk dipelajari dibandingkan dengan bahan yang kurang bermakna. Informasi mengenai kelakuan yang baik, pengetahuan, kesalahan, serta keberhasilan belajar akan banyak membantu kelancaran dan semangat belajar siswa. Belajar sedapat mungkin diubah ke dalam aneka ragam tugas sehingga murid dapat melakukan dialog dengan dirinya sendiri. Untuk macam-macam teori yang kami ungkapkan pada hari ini, yaitu teori behaviorisme oleh Chuck Hult dalam Sujana dan B.F. Skinner. Menurut teori ini, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Behaviorisme adalah aliran psikologi yang percaya bahwa manusia terutama belajar karena pengaruh sosial atau lingkungan sosialnya. Teori behaviorisme yang pertama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu dari Ivan Pavlov, teori belajar yang dikenal dengan classical conditioning. Teori Pavlov memiliki pengaruh besar terhadap dunia psikologi aliran behaviorisme. Teori classical conditioning adalah sebuah prosedur penciptaan refleks baru dengan cara mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks tersebut. Dengan adanya stimulus berupa hadiah atau reward yang diberikan kepada peserta didik dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa sehingga siswa lebih tertarik pada guru, artinya tidak membenci atau bersikap acuh tak acuh, tertarik pada mata pelajaran yang diajarkan, mempunyai antusias yang tinggi serta mengendalikan perhatiannya terutama pada guru, selalu mengingat pelajaran dan mempelajari kembali dan selalu terkontrol oleh lingkungan. Nanti di akhir penjelasan makalah akan sedikit melihat tentang video dari YouTube tentang teori behaviorisme yang diungkapkan oleh Ivan Pavlov. Teori yang kedua yang akan dibahas yaitu teori konstruktivisme atau teori kognitif oleh Jean Piaget.
Melalui teori belajar konstruktisme, anak belajar dari pengetahuannya sendiri melalui pengetahuan yang sudah dimiliki dan digabungkan dengan pengalaman baru yang ia temui dan ia rasakan. Teori ini sangat erat kaitannya dengan mengembangkan kemampuan kognitif mengklasifikasi benda pada khususnya. Menurut Jean Piaget, bahwa pengetahuan akan lebih bermakna manakala dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa. Berbeda dengan pendapat behaviorisme, adalah konstruktisme yang merupakan salah satu pandangan psikologi kognitif. Teori belajar yang akan dibahas kali ini yaitu teori belajar dari Gardner. Ada 8 kemampuan belajar menurut Gardner. Yang pertama, belajar isyarat atau signal learning. Dari sinyal yang dilihat, anak akan memberi respon tertentu. Yang kedua, belajar stimulus respon learning. Seorang anak akan memberi respon fisik atau vokal setelah mendapatkan stimulus tertentu. Yang ketiga, rantai atau rangkaian charning. Kemampuan anak untuk menggabungkan 2 atau lebih belajar yang sederhana. Yang keempat, belajar asosiasi verbal atau verbal association, bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti memberi nama sebuah objek atau benda. Yang kelima, belajar membedakan. Multiple discrimination, kemampuan untuk menggabungkan beberapa kemampuan learning sebelumnya. Yang keenam, belajar pembentukan konsep atau konsep learning. Anak mampu memberi respon terhadap stimulus yang hadir melalui karakteristik abstraknya. Yang ketujuh, belajar aturan atau rule learning, kemampuan siswa untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah atau problem solving. Siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari untuk mencapai satu sasaran. Ini merupakan tipe pembelajaran yang paling tinggi. Teori belajar menurut Gardner ini adalah Robert Gardner yang terkenal dengan teori pembelajarannya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu dengan mengetahui teori belajar, maka diharapkan dapat merubah perilaku anak atau perilaku belajar anak, dan diharapkan terdapat perubahan belajar yang dahulu masih menghafal, sekarang menjadi konsep karena pemahamannya langsung. Teori belajar yang dapat kita pakai dalam pembelajaran anak-anak usia dini seperti yang sudah dijelaskan di atas, yaitu teori behaviorisme, teori konstruktisme, dan teori belajar dari Gardner. Terima kasih atas perhatiannya. Akan diperlihatkan untuk video tentang teori belajar behaviorisme. Selamat menyaksikan. Teori behavioristik, di mana salah satu tokoh dari teori behavioristik adalah Stephen Lovelock. Menurut Lovelock, pembelajaran adalah perubahan pikiran dan makanan. Sebelum penelitian, kesan lanjut terhadap
Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.